Yesus berkata, jikalau kamu diam di dalam aku, jikalau kamu di dalam aku, artinya yang kelihatan, yang dilihat orang itu Yesus. Kalau saudara dan saya ada di dalam Yesus, masalah seberat apapun, masalah sebesar apapun, kita bisa tembus. Kalau saudara kecantol, saudara belum di dalam Yesus. Saudara berbeda dengan dunia. Karena dunia manusia biasa, saudara manusia Allah. Karena saudara di dalam Yesus dan firman-Nya Yesus di dalam saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Wah. Yang mau bilang yes. Asal syaratnya tadi, saudara di dalam Yesus, firman-Nya di dalam kita. Dicek apakah udah kayak begitu posisi kita. Jikalau kamu di dalam aku, ya, kita harus masuk di dalam Yesus dan firmanku diam di dalam kamu. Ini suatu penggabungan, ya, suatu penggabungan yang hanya bisa dikerjakan oleh yang namanya Roh Kudus. Dan firmanku diam di dalam kamu, artinya yang keluar dari mulut kita itu firman. Karena yang di dalam ini meluapnya ke mulut. Saya berdoa jemaat GSCSTP tidak ada yang goyah. Amin. Tetap teguh kepada Yesus. Sebab itu marilah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Mulai hari ini setiap minggu GSCSTP akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita akan menutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, muliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan. Silakan duduk saudara. Shalom. Setiap minggu kita akan ucapkan pengakuan iman ini supaya jemaat GSCS tidak ada yang goyah. Tetap teguh, tetap yakin Yesus satu-satunya juru selamat kita. Amin. Saya ingat Yohanes 15 ayat 7, ada satu ayat mengatakan, jikalau kamu di dalam aku, ya, kita harus masuk di dalam Yesus dan firmanku diam di dalam kamu. Ini suatu penggabungan, ya, suatu penggabungan yang hanya bisa dikerjakan oleh yang namanya Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang bisa melakukan ini. Halo, amin. Dan sebabnya Yohanes 14 Yesus bicara Roh Kudus, Yohanes 16 Yesus mengajar tentang Roh Kudus. Ya, di ayat 15 terjadi penggabungan, ya, dari pokok anggur dengan ranting. Nah, ini ranting nggak bisa lepas dari pokok. Kalau lepas dia kering, lepas dia mati. Ya, ranting ini hanya bisa melekat. Ketika dia melekat, dia akan berbuah, dia akan berhasil. Halo, amin.
Ya, sebab itu Yesus berkata, jikalau kamu diam di dalam aku, jikalau kamu di dalam aku, artinya yang kelihatan, yang dilihat orang itu Yesus. Ya, saya pernah besuk jemaat ya. Saya ketok pintu, yang keluar anak kecil, anaknya. Dia nggak buka pintu, dia masuk lagi. Mama, ada tamu. Siapa? Tuhan Yesus. Mamanya pikir dia bercanda, kok Tuhan Yesus. Mamanya kerja terus, dia datang ke kamar tidur papanya. Pak, bangun pak, ada tamu. Siapa nak? Tuhan Yesus pak. Keluar bapak ini, disusul istrinya. Ternyata, oh Pak Sam. Semoga yang dilihat orang Tuhan Yesus. Amin. Dan firmanku diam di dalam kamu. Artinya yang keluar dari mulut kita itu firman. Karena yang di dalam ini meluapnya ke mulut. Dikatakan dari hati itu meluapnya ke mulut, sudah. Ya, yang dilihat, yang didengar, yang diucapkan itu firman. Ya, kalau hati saudara penuh sinetron Korea, kemana pergi pasti saudara ceritanya Anyong Haseo, Hamsa Habnida, Sarangeo. Betul nggak? Kalau hatinya penuh kebencian kepada pendeta, hamba Tuhan, kepada mertua, waduh kemana pergi yang diceritakan ya orang itu. Kamu tahu nggak dia begini-begini? Tahu nggak si mertua saya? Aduh susah, dimasain salah, nggak dimasain juga salah. Enaknya diminumi konidin 4 emplek kata. Biar nggak bangun-bangun karena konidin ada obat tidurnya. Saudaraku, ya suatu penggabungan kita di dalam Tuhan, dalam Dia, dan firman-Nya di dalam kita. Ini yang membuat kita menjadi manusia Allah. Saudara bukan manusia biasa, saudara manusia Allah. Katakan amin. Coba ngomong sama sebelahnya, hai manusia Allah. Amin. Taruh tangan di dada, bilang, aku ini manusia Allah. Saudara berbeda dengan dunia. Karena dunia manusia biasa, saudara manusia Allah. Karena saudara di dalam Yesus, dan firmannya Yesus di dalam saudara. Ya, coba baca ayatnya. Jangan bilang, wah Pak Sam ini sesat nih. Mana manusia Allah? 1 Timotius 6. Semua ada ayatnya, saudara. Ya, kalau nggak ada ayatnya jangan diterima khotbah-khotbah yang disampaikan. Semua harus ada dasar ayat, baru ini firmannya benar. Ya, 1 Timotius 6. Coba kita baca ayat 11. Sudah sama-sama? 1 Timotius 6 ya, ayat 11. Tetapi engkau hai man of God, manusia Allah, jauhilah, yang dijauhi yang di atas, bersilat lidah, cinta uang, jauhi itu ya, di atasnya itu nanti saya nggak sempat sampaikan hari ini. Tapi ada yang harus dikejar, apa? Kejarlah keadilan, apa lagi? Seperti malam ini, saudara kejar kan? Udah malam gini larut, masih ibadah, kita kejar. Karena saudara manusia Allah. Halo amin. Kesetiaan, apa lagi? Kasih, kesabaran, dan ya memang masih belajar semua. Saya pun masih belajar sabar. Ya, karena kita manusia Allah. Ini yang kita kejar. Katakan amin. Ya. Nah, malam ini saya mau sampaikan, kita di dalam Yesus. Kalau boleh saya gambarkan, boleh ya, saya gambarkan ya, seperti ikan goreng di perut Yesus. Seperti apa? Ikan goreng di perut Yesus. Masih ingat nggak waktu murid-murid ketakutan? Dia tutup semua pintu jendela, rapat-rapat, dia kunci karena takut. Orang takut itu menutup diri. Dia tutup. Dia introvert, ya, tutup diri, mingkup. Seperti apa itu? Bunga daun apa tuh kalau dipegang lalu mingkup, apa namanya? Putri malu. Kalau nggak ada orang, dia nggak takut, dia buka. Begitu pegang, mingkup, takut. Ya, saudaraku, Yesus masuk tanpa lewat pintu jendela. Dia tembus tembok karena Yesus pakai tubuh kebangkitan. Ya. Begitu lihat Yesus teriak hantu, waduh, 2 kali Yesus diteriakin apa? Hantu.
Pertama di laut kan, kedua di ruang terkunci. Untung Yesus kita tuh nggak kayak, Yesus tuh nggak sensi, nggak cepat tersinggung kayak saudara dan saya, betul? Betul? Coba kalau saudara lewat perjamuan kudus lah, ini hamba-hamba Tuhan lewat lalu ada yang teriak hantu, gimana? Saudara jalan orang teriak hantu, saudara pasti pikir aku ki eleke sak piro sih. Soalnya kalau setan ku elek atau ganteng? Elek, saudara. Yesus nggak bilang gini, ya udah, aku tersinggung, saya pulang ke surga ya, bye bye. Tak tinggal ya kamu, aku balik ke rumahku di surga. Enggak, ya. Yesus cuma bilang begini, ayo, ada nggak? Ya, ikan goreng. Aku makan. Dan murid-murid tahu Yesus tuh memang senangnya makan ikan goreng. Ikan itu makanan sehat nggak? Sehat. Itu kalau dimakan Yesus pasti jadi contoh buat kita. Sehat. Ya, ikan itu, daging ikan itu banyak apanya? Omega 3, omega 3 ya. Itu katanya kurangi daging merah, daging putih, ayam, ikan itu mungkin bagus ya. Babi itu mungkin lebih bagus, ya kan? Nah, ya saya nggak ngomong soal makanan sehat, saya bukan ya, food konsultan. Tapi ikan ini makanan bagus. Kalau saudara ke Jepang, ke Tokyo, sempatkan ke Tsukiji Market. Saya 4 kali ke sana, senang banget. Anak-anak tuh, waduh, orang dari segala bangsa tuh ke Tsukiji Market, kayak pasar ikannya Jepang. Ya, saudara-saudaraku, Yesus makan ikan itu berarti ikannya di dalam perut Tuhan Yesus. Saudara mesti jadi ikan goreng di perut Yesus. Yang mau bilang amin? Nah, waktu Yesus pulang kembali kan, udah selesai mengucapkan berkat, Yesus kembali. Yesus juga tembus tembok. Wing. Saya mau tanya, waktu Yesus pulang dengan tembus tembok, ikannya bagaimana? Nasib ikannya gimana tadi? Hah? Apa? Ikannya kecantol di tembok. Udah dimakan di perut Yesus, Yesus keluar, lalu ikannya nempel di tembok, ceplok gitu. Enggak, ikannya ikut nembus. Kalau saudara dan saya ada di dalam Yesus, masalah seberat apapun, masalah sebesar apapun, kita bisa tembus. Amin. Saudara bisa nembus. Kalau saudara kecantol, saudara belum di dalam Yesus. Saudara belum jadi ikan goreng di perut. Karena ini kadang-kadang udah jam gini ini bahaya. Khotbah kadang lihat gini tapi hilang. Ya, di perut siapa? Yesus. Jadi kita pastinya nggak usah takut dengan masalah persoalan. Ya, sampai dulu ada nyanyian, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Nah, orang Kristen tuh, tetangga saya tanya, Pak, orang Kristen suka penekan tembok ya? Yo enggak toh. Kok iso? Loh, nyanyinya lompat tembok, lompat tembok. Tembok itu persoalan, masalah, tantangan dan kita tembus. Asal saudara jadi ikan goreng di mana? Di perut Yesus. Coba baca Yohanes 15 ayat 7. Kalau nggak dibaca rasanya sih kayak nggak mantep gitu ya. Ini omongannya pendeta mungkin. Ini firman ya. Yohanes 15 ayat 7. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, berarti yang kelihatan, yang dilihat orang siapa? Yesus. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Berarti yang keluar dari mulut kita apa? Firman. Karena di dalam meluapnya ke mulut. Terus mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Wah. Yang mau bilang yes, mau terima yang saudara kehendaki hari ini, apapun, minta apa saja dia beri. Asal syaratnya tadi, saudara di dalam Yesus, firmannya di dalam kita, dicek apakah udah kayak begitu posisi kita, ya kan? Minta
apa saja yang kamu saya ingat ya, 5 roti, ikannya berapa? 2, sama dengan 5.000 orang, sisanya berapa? Tapi mestinya yang benar tuh gini, 5 roti, 2 ikan, sama dengan seperti yang kamu kehendaki. Loh, ada ayatnya, Yohanes 6. Ya, seringkali kita cuma membatasi 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Kita batasi Tuhan. Padahal Tuhan itu mau melakukan seperti yang kamu kehendaki. Ayo baca Yohanes 6 ayat 11. Lihat aja, supaya tahu ini Pak Sam ini khotbahnya ngawur atau sesuai dengan Alkitab. Ya, sekarang bahaya kalau saudara dengar khotbah nggak sesuai Alkitab, itu bahaya. Harus kembali ke Alkitab. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Semua baca, sebanyak yang. Jadi 5 roti plus 2 ikan sama dengan sebanyak yang saya kehendaki. Jadi duit saudara banyak atau dikit itu saudara yang menghendaki loh ya. Jangan iri sama orang yang duitnya banyak, karena dia mintanya lebih banyak. Yang dia kehendaki lebih banyak. Kita kehendaki cuma karena sungkan-sungkan. Kalau doa gini, Tuhan jadikan aku lilin kecil, pakai jarinya begini. Lilin apa? Kecil. Loh, kamu kok minta lilin kecil? Lilin kecil dibuat mainan anak kecil dan adanya di kamar kecil. Hari ini berdoa, Tuhan jadikan aku lilin sebesar Pulau Jawa. Loh, kok nggak ada tepuk tangan? Amin. Sebesar apa? Saudara sih mintanya dikit-dikit, ya udah, dapatnya dikit. Seperti yang kamu kehendaki. Katakan yes. Amin. Ya, saudara-saudara. Oke, saya nggak bahas ini karena nanti ini topik yang lain. Tapi saya ingin hari ini, saudara-saudara, ya, jadilah ikan goreng di perut. Yang kedua, jadilah ikan yang bisa dititipi uang sama Tuhan. Waktu Yesus ditagih oleh tukang pajak, pemungut cukai, ya, Yesus harus bayar pajak dengan murid-muridnya. Ya, anak Tuhan mesti bayar pajak. Katakan yes. Saya bayar pajak. Saya ikut tax amnesty, ikut PPS, ya, penyataan sukarela. Saya ikut semua. Ya, saya laporkan semua, bersih semua. Saya anak Tuhan harus ya ngerti. Yang kepada kaisar kita kembalikan kepada kaisar. Tadi khotbahnya Pak Lukas Kusuma ya, Bu ya. Bisa mirip loh khotbah saya, padahal saya nggak janjian dari Amerika. Tadi jam 5 tadi. Saya sampai kaget tadi. Loh, kok sama? Rohnya sama, spiritnya sama, khotbahnya bisa sama walaupun nggak janjian. Kalau nggak ada amin. Beberapa jemaat ya bilang, Pak, aku tuh terus terang loh, pagi ke gerejaku yang lama, sore ke Pak Sam ini aku ngisi firman. Ada yang sebaliknya, ya, pagi di sini, sore di gerejanya. Nggak apa-apa ya Pak Sam? Ya nggak apa-apa, saya bilang. Kenapa sih? Iya, khotbahnya Pak Sam sama pendetaku kisah podo aja. Mosok bolak-balik ben minggu tak rungono lho, temanya kok sama ya, memang nggak persis plek ya. Ya, tapi kok yang dibahas ayatnya itu kan. Padahal nggak saling kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah telepon, WA, janjian, tapi spiritnya sama, pasti sama. Amin. Supporter Surabaya namanya apa? Apa? Bonek. Supporter Malang namanya Arema. Supporternya Inggris namanya Hooligan. Tidak kenal, tapi karena spiritnya sama, yang dilakukan sama. Lempar botol, mecahi kursi-kursi stadion, bakar ban, bakar mobil. Saya pikir nggak saling kenal ya, tapi karena spiritnya sama, ya, yang dilakukan sama, saudara. Ya, nah, saya ingin saudara hari ini lihat waktu Yesus ditagih pajak, Yesus suruh Petrus nangkep ikan. Di mulut ikan ada 4 dirham uang. Wah, ini bukan dongeng nih, beneran ini. Mama saya aja pernah
makan bandeng, ketemu di mulutnya bandeng itu ada berlian. Mama saya itu suka ngerokoti kepala, ya. Dia bilang supaya jadi kepala itu harus suka ngerokoti kepala. Itu mulai dulu. Pokoknya kepala kasihin mami. Kalau apa ini dilepas sama dia? Loh, kok kelip-kelip? Besok dibawa ke toko emas. Toko emasnya tanya, Bu, ibu beli di mana berlian ini? Kenapa? Wah, ini istimewa ini. Berliannya kotak lagi. Jarang ada ini. Loh, saya makan bandeng. Loh, hoki ibu ini. Mama saya saksi di gereja. Saksi, semua dengar. Besok pagi di pasar bandeng habis, saudara. Pasaran bandeng langsung apa? Wah, semua beli bandeng. Karena ibu pendeta saksi makan bandeng dapat. Bu Gembala, Pak James, tadi Pak James khotbah di sana. Sudah ketemu Pak James ya? Sama Pak Gembala di sana. Ya, saudaraku. Nah, Tuhan mau kita bisa dipercaya untuk dititipi. Saya tulis, dititipi berkat. Ya, Tuhan mau titipkan berkat. Tuhan lagi perlu, ya, seperti Tuhan memerlukan seekor keledai untuk masuk kota Yerusalem. Yesus pesan sama muridnya, nanti kamu ketemu keledai yang terikat, masih muda, lepaskan, bawa kemari. Kalau ada orang tanya, kenapa kamu lepaskan? Tuhan memerlukannya. Kok diem? Tuhan apa? Dan katakan, Dia akan segera mengembalikan. Saudara, kenapa sih kita dipinjemin Tuhan aja nggak boleh? Tuhan perlu loh. Waduh, kita bilang enggak, aku juga perlu kok Tuhan. Tuhan perlu tapi aku juga perlu. Padahal Tuhan janji, aku segera apa? Tak balik no. Kalau manusia lain ya, kadang-kadang pinjem lalu apa? Pura-pura lupa. Udah pinjem, yang dipinjem jadi hak milik, saudara. Seperti saya di rumah itu piring, gelas, panci, rantang tuh banyak, ternyata tuh punya mertua saya, saudara. Istri saya pinjem, udah pinjem di rumah nggak dibalik, no jadi hak milik. Tapi kalau Tuhan nggak pinjem, segera dikembalikan. Tuhan yang kembalikan pas atau lebih? Oh, nggak mungkin Tuhan kembalikan. Ya, saya dulu pernah minjemi om saya 2 juta. Saya ingat, om saya sudah almarhum. Dia bilang, aku nih butuh duit. Semua nggak ada yang minjemin. Saya bilang, saya punya tabungan om. 2 juta, pakai aja. Dikembalikan sama dia 50 juta kok. Padahal saya cuma minjemin berapa? Dia bilang, lu hebat, percaya sama om. Loh, saya bilang, om ya saya percaya dong. Om kan kakaknya mama saya. Ya tapi yang lain nggak percaya. Coba kalau Pak Jokowi satu kali telepon sama saudara, boleh nggak saya pinjam 100 juta? Saudara mau minjemin nggak? Ini Pak Jokowi asli loh, bukan Pak Jokowian gadungan, bukan. Saudara mau pinjemin Pak Jokowi? Saya mau. Bahkan saya tanya, Pak Jokowi apa nggak kurang 100 juta? Kalau ada, saya jualin mobil saya, bawa aja, nggak apa-apa. Ya, saudaraku, coba dibaca dulu. Di mulut ikan ada apa tadi? Uang. Karena yang lama-lama udah tahu ceritanya, ya. Yang Kristen masih baru bingung. Oh, bos iki mulut iwak ana duit iki nang ndi sih hayate? Ya. Ayo baca. Matius 17:27. Matius 17 ayat 27. Ya, sekarang buka Alkitab gampang, cetik keluar di layar. 2, 3. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka bagiku, dan wah dahsyat, ikan yang mau dititipin apa? Ya, Tuhan titipkan uang sama GSJS. Selasa besok kita ke
Mantingan. Tunjukkan iklannya ya, promonya itu, posternya. Kita tanggal 8 diminta KKR hamba-hamba Tuhan ya, kita diminta memberi makan 400 pendeta. Siap ya. Kemarin panitia beritahu saya, Pak ini perlu transport. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Dia kasih daftar nih, tunjukkan ya. Nah GBT Mantingan 900, Isa Almasih Wonosari 450, Ketanggungan, Kerambe, Jogo, Rogo, Wali Kukun ya, Sine, Gunung Gudel, Wali Kukun lagi di GPI, di GP, Wali Kukun GBI, ini sekarang GPDI lain ya. Bulak Kereng, Kayu Trejo, apalagi Meloso, Wali Kukun lagi, Gedung Galar, Bangun Rejo. Saya mirip kernet di terminal. Kebon, Sidowaya, Geneng, Dawu, GKJW masuk juga. Wah hebat, KKR besok. Ini WL kita 55 ikut loh. Dahsyat loh ini nanti. Ya, Kedung, Gedengir, Kesamben, Dangu, Cong, Jugol, Sonde, dari desa-desa. Ini baru transport aja. Ya, kita nanti berkati mereka lagi. Kita sewa bis juga ke sana. Saudara, nggak apa-apa kok. Kita dititipin berkat sama Tuhan untuk disalurkan. Amin. Saya bangga ya, yang dengar ini tergerak. Oh terima kasih yang mendukung kemarin waktu ke Lawang ya, ke tempat teman-teman yang bisa ada promonya Malang, Lawang sebentar bisa ditampilkan yang katanya udah disiapin ya, anak-anak cacat mental, banyak yang Down syndrome ya, mereka kedatangan kita tuh aduh luar biasa. Nah, ini. Kau terang yang ku cari, penuntun hidupku. Dia bilang masih jomblo, siapa yang mau? Tempat berlindung, sumber kekuatan. Kita bisa sehat. Kau cukup bagiku, Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan, selalu menyertai. Kuat tanganmu selalu menopangku. Yesus kau Tuhan, jaminan hidupku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan dan Bapa-Ku. Nyatakan kemuliaan-Mu, kehendak-Mu jadilah. Kepada firman Tuhan apapun resikonya. Saya ingat Yunus pasal 2. Tuhan berfirman kepada ikan, muntahkan Yunus ke darat. Yunus dimuntahkan ke darat. Saudara tahu bagi seekor ikan besar merapat ke darat itu sangat beresiko, sangat berbahaya bagi dia. Tapi dia taat karena diperintahkan oleh Tuhan. Dia nggak bilang Tuhan ini macam-macam aja. Ya jangan dong. Saya nanti kalau nggak balik gara-gara Yunus ini gimana? Saya mati. Saya kan punya keluarga, ada anaknya ikan, istrinya ikan kan ada. Ya. Tapi karena Tuhan yang berfirman, maka dia taat. Saudara mau taat? Amin. Apapun resikonya, ya.
Coba baca sebagai penutup ya, Yunus pasal 2 ayat 1. Yunus pasal 2 ayat 1. Ayat 10, ayat 10. Yunus 2 ayat yang ke-10. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus. Coba pasal 1 mundur ayat 17, ayat terakhir juga, pasal 1 ayat 17. Yunus 1:17. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 malam. Rupanya Yunus ini dititipkan Tuhan di perut ikan. Jadi perutnya ikan jadi titipan. Seperti ini, Pak, ini titipan kejaksaan ini. Tahan dulu di Medaeng sebelum masukkan Kali Sosok atau di Porong. Ini karena Yunus nakal dititipkan di dalam, bukan penjara tapi perut ikan. Jadi tempat tinggal. Tempat tinggal tuh nyaman nggak? Halo, nyaman nggak? Yunus tinggal berarti jadi tempat tinggalnya Yunus. Coba kalau sudah ditanya, tempat tinggalnya di mana? Pak Arfi, tempat tinggalnya di mana rumahnya, Pak? Dharma Husada apa? Regency. Nomornya nggak usah, Pak, nanti didatengin orang loh. Nanti dicolek nih Pak Arfi, BB. Ya, di mana rumahnya, Pak? Dharma Husada Regency. Betul ya, depannya rumah sakit UNER ya. Nah, tanya, Pak, anunya di mana tempat tinggalnya? Di perut ikan. Wah, asik ya Yunus ini. 3 hari. Berapa hari? Saudara, kemarin ada yang makan bakwan? Ada? Bakso? Ada? Saya lihat wajah saudara ada yang makan bakso ini. Bakso tenis. Tadi malam saudara makan, sekarang kira-kira baksonya ada di mana? Hah? Bentuknya apa bentuknya? Ya, saudara bayangkan. Yunus dimasukkan perut ikan, tapi Yunusnya utuh, saudara. Cuma titipan. Opo iwak iki gak mulek, saudara. Perutnya dia, aduh, gak bisa dicerna. Saudara makan bakso tadi malam, tadi pagi udah dikeluarin? Udah ya? Yang belum pasti hari ini bawaannya ngambek terus. Karena tadi pagi belum sempat ngeluarin. Pokoknya itu menurut teori ya, kalau pagi kita nggak bisa buang air, hari itu emosinya ya luar biasa, marah-marah. Kalau mulai marah-marah sudah tanya, tadi pagi belum keluar ya? Pasti dia bilang, iya, lu kok tahu? Tahu dia omongin Pak Sam. Ya, saudara-saudara, bayangkan ikan ini, aduh, kepotoan dia, jadi tempat titipan. Titipan orang nakal ini. Titipan pendeta dablek, perut ikan. Ya, saudara. Yunus ini masuk dari depan mulut, keluarnya juga dari depan. Kalau saudara masuk rumah sakit dari depan, keluarnya harus dari depan. Berarti saudara sembuh. Kalau masuk rumah sakit dari depan, keluarnya lewat pintu belakang, artinya apa? Di belakang ada kamar apa? Jenazah, kamar mayat, saudara. Yunus masuk depan, kalau keluar dari belakang, Yunus jadi apa? Brengkesan atau botoan, saudara. Botoan Yunus. Ya, luar biasa Yunus ini. Oh, menarik. Nanti kalau sampai surga cari Yunus nomor 1. Tanya, ya apa pengalamanmu dititip nono proteiwa 3 hari. Tuhan berfirman, ikan, ayo, ya, muntahkan ke darat. Saudaraku, Tuhan itu punya cara untuk membuat seseorang bertobat. Apalagi bangsa Niniwe ini, Tuhan sayang kepada bangsa ini. Amin. Ya, saudaraku, saya pikir Yunus kok hebat ya. Khotbah sekali aja langsung Niniwe semua doa puasa. Semua binatang-binatang disuruh juga berpu. Pemain musik naik. Semua, jarang loh ada satu bangsa, satu pesuruh sampai binatangnya, anjingnya, manuknya, burungnya, ya, kucingnya puasa semua, nggak ada.
tetap burungnya dikasih makan, tetap kucingnya, anjingnya. Saya pikir kok hebat Yunus ini. Ternyata Tuhan punya cara. Saya dulu nggak ngerti, ternyata saya baru belajar ngerti. Orang Niniwe itu menyembah dewa ikan. Menyembah apa? Dewa ikan. Waktu lihat ada mulut ikan besar buka, lalu keluar nabi Yunus, keluar orang, pasti dipikir ini keturunan dewa ini. Yang datang bukan orang biasa. Tuhan tuh ya, kalau bikin orang bertobat tuh caranya macem-macem. Amin. Sampai akhirnya seluruh Niniwe diselamatkan. Ayo saudara, kita mau jadi ikan yang taat akan firman Tuhan. Saudara mau? Amin. Masalah apapun, ya Tuhan akan memberi saudara sukacita. Ya, hari ini semua akan tembus. Penyakit akan kita lewati, persoalan akan kita hadapi, dan kita menang. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatanku.